Balik lagi sama gue Faisal. Hari ini gue akan nge-review origami dripper dari Semeru. Nah, cuman kita akan ngajak teman kita nih, Bang Gema dari Aditi Coffee House untuk nyobain bareng, dan juga mungkin Bang Gema akan berbagi tips and tricks gimana caranya lo ngebrew origami dripper. Oke? Udah langsung aja, kita lagi di Aditi Coffee House, langsung masuk aja. Cheers. Gimana lu? Nah, ini tadi gue bilang ini origami dari Semeru. Ini bentukannya kayak gini. Nah, untuk lebih detailnya kita akan ngobrol-ngobrol sama Akang Gema. Sebelum Akang Gema ceritain ini device atau sejarahnya gimana, ini kita akan compare ya antara yang buatan yang Semeru sama buatan Jepang asli. Oke. Oke, Pak Gema mungkin mau kenalan lagi, bisa dikenalin. Halo, gua Gema, gua dari Aditi Coffee House. Mungkin di sini kita bakalan lebih review ya antara produk origami dripper yang Jepang sama produk origami yang dari Semeru, yang buatan lokal gitu. Oke, mungkin yang pertama cari sejarahnya dulu kali ya, Cel? Boleh. Kita ngobrol-ngobrolin dulu nih. Origami dripper ini diperkenalkan kapan sih, Bro? Ini? Sebenarnya ini tuh sekitar tahun 2018-2019an dia baru booming di Jepang. Pertamanya tuh di Trunk Coffee Jepang. Dia bikin satu dripper yang bisa versatile antara flow rate yang kencang sama immersion. Jadi dripper ini tuh sebenarnya kayak gabungan antara V-shape atau V60 sama flatbed. Jadi secara bentuknya hampir mirip kayak Kalita 155 ini gitu. Cuman dia lebih nge-V-shape gitu. Untuk secara diperkenalkan lebih luas itu waktu pas dipakai sama juara dunia WBRC tahun lalu tuh sama Judiani. Dia juara dunia pakai origami ini gitu. Jadi setelah dia juara dunia makin melesat juga nih si alat ini. Makin naik lagi namanya. Betul. Untuk bahannya sendiri ini porselen sih, keramik. Berarti mungkin kita bro, tapi kalau yang ini asli bukannya yang dari Jepang ini pakai gini juga nggak sih? Ya, dia sebenarnya dijual terpisah juga si wooden holdernya. Tapi kalau dari Semeru kayaknya udah include ya. Iya, udah include kalau yang dari Semeru. Nah, untuk secara berat sih kayaknya lebih ringan yang Jepang ini ya. Coba kita timbang dulu ya. Untuk yang origaminya 194 gram. Untuk yang dari Semeru dia 207. Berarti sekitar beda 8 gram. Lebih berat juga sih kayaknya, lebih tebal gitu. Dan kalau detailingnya gimana? Kalau ini gue demen sama ininya sih. Seriusnya origami Jepang. Ini yang Semeru kurang lebih sama, cuman kalau yang Semeru itu size-nya lebih kecil. Ya, kalau ini size S mungkin ya kalau yang di origami ini. Kalau di origami ada size S sama size M. Tapi untuk rusuknya sendiri sama, dia jumlahnya itu 20 titik. Coba ini kayaknya lebih tajam ya? Secara sudut ya yang origami itu lebih tajam, kalau yang India lebih kayak lebih halus gitu. Tapi untuk kayaknya si sudutnya juga beda ya. Bisa kita lihat yang origami itu lebih ngelebar dibandingkan yang Semeru. Ada sedikit lebih ngerucut ya? Ada sedikit lebih ngerucut gitu. Jadi dari rancang bangun sebenarnya hampir mirip, serupa tapi tak sama gitu. Tapi untuk secara rusuk kayaknya sama sih 20. Karena dia fit. Nah, uniknya lagi si alat ini tuh dia bisa pakai 2 paper filter, Chow. Jadi yang pertama tuh bisa pakai paper filter yang Kalita 155. Sama dia tuh bisa pakai paper filter yang 02 atau 01-nya Hario 360.
gitu. Nah, kegunaannya apa sih? Kalau menurut gua, jadi kalau lu pakai yang si Hario V60 ini, dia flow rate-nya bakal lebih kencang. Karena dia tidak flat bed, tapi lebih mengerucut. Otomatis jadi, air juga bakalan flow rate-nya lebih kencang dibandingkan kita pakai yang flat bed. Jadi kita bisa lebih immersion gitu. Untuk si cara seduhnya. Ya, itu ya sih yang bikin origami ini menarik karena lu bisa combine dua paper filter yang berbeda untuk hasil seduhan. Kayak gitu. Ayo dong bro, kita coba brew dong. Boleh. Teman-teman yang ada di rumah juga gampang banget ngebrunya. Ini kita pakai kopi dari Aditi Coffee Roast. Masa kopi orang. Oke. Nanti kita akan sharing tips untuk brewing origami kali ya. Boleh. Cuma sebelum ke situ, lu bisa jelasin dong bro, kopi-kopi yang lagi di highlight sama Aditi. Oke. Yang pertama kita punya ini. Coklat kismis. Kenapa dinamain coklat kismis? Yang ini gue demen nih. Karena sesuai dengan testing notes si kopi ini. Ada banananya. Enggak dong. Lebih ke coklat, plum, terus ada raisinnya juga dikit, ada kismis. Nah, ini tuh asalnya dari Gunung Tilu. Gunung Tilu, prosesnya itu adalah natural anaerob. Kalau ini? Nah, gua sedikit cerita dulu nih. Boleh. Jadi kenapa gua nemu si coklat kismis ini unik? Karena dalam proses roasting pun gua highlight lebih gelap. Mungkin satu level lebih gelap dibandingkan light roast kayak medium to dark lah. Kita nge-approach roastingnya kayak gitu supaya biar bisa nge-highlight si coklat sama kismisnya. Tuh. Terus kopi yang kedua ini ada apple strudel. Ini kopi halu mekar wangi. Prosesnya ini honey. Tasting notes-nya apple, mango, flowery, butter, honey. Ya kayak lu makan kue pie apple gitu. Makan. Terus yang terakhir ini kita punya satu bro, ini bro. Bohong Village natural. Ini batch terakhir kita. Nanti bakalan ada lagi yang baru. Ini dia Forest Natural Manggarai. Dia single varietas Kartika, tasting note watermelon, red berries, sugarcane. Ini yang paling kalau kata gue sih lebih lebih balance sih di antara tiga itu. Betul. Nah, kita mau ngobrol yang mana nih, bro? Kayaknya kita coba yang coklat kismis aja kali ya. Nanti kita siapin. Sip. Jadi kita bakalan sharing brewing tips untuk bikin origami dripper by Semeru. Jadi kita pakai 15 gram kopi, kita giling medium to coarse. Kita pakai gilingan medium to coarse. Kenapa pakai medium to coarse? Karena roasting levelnya ini sedikit medium to dark. Jadi gue nggak mau terlalu pahit si kopinya. Nah bro, kalau misalnya buat teman-teman di rumah, device apa lagi sih yang dibutuhin buat ngebrew kopi? Yang paling utama sih timbangan ya, scale. Terus kalau lo nggak punya ini karafnya, bisa pakai gelas. Timbangannya itu timbangan yang di pasar itu nanti. Jangan dong, ribet. Timbangan digital lah. Timbangan digital. Paling 80 ribuan. Nah, ini kan tadi kan masalah yang grind size-nya itu di Aditi sendiri juga ada bisa di grind size di grind di sini nggak sih? Betul, bisa. Jadi kalau lo beli kopi di sini bisa nyobain juga gratis. Terus kalau mau di grind bisa. Jadi ini sebenarnya udah masih roasted beans, masih belum di grind. Cuma kalian bisa nge-grind minta tolong grindin di Aditi. Lanjut bro. Kita pakai 15 gram kopi. 15 gram kopi Ya. Kita ratain dulu. Itu gunanya buat apa bro? Biar nggak channeling sih. Justru biar rata aja sih permukaan kopinya. Kita pakai ini aja ya, biar stabil. Kita pakai suhu di 90 derajat. 90 derajat, sip. Kita tuang 50 ml dulu untuk pertama selama 30 detik. 30 detik.
kita bagi ke dalam 3 proses tuangan. Nanti setelah 30 detik kita bakalan tuang lagi sampai 100. Oke. Baru kita akhiri sampai 225 mili. Jadi gua bikin perbandingan 1:15. Iya. Kita tuang lagi sekarang sampai 100. Tapi yang coklat kismis ini recommended dari Aditinya 1:15, Bro. Sebenarnya range-nya kalau mau lebih tebal lagi bisa 1:13, tapi karena si kopinya cukup kuat si karakter rastanya, jadi kita ambil balance-nya aja 1:15. Oke, ya. Kalau mau lebih enak balance lagi pakai 12 gram juga bisa sih. Sip. Cuman kita pengen rasanya lebih keluar, jadi kita pakai 15 gram aja. Dan kita tunggu sampai 1 menit 15, baru kita tuang lagi sampai 225 ml. Tuang lagi. Tuangan terakhir agak banyak, kita mau kopinya immerse biar dia ngasilin clarity, body, sama aftertaste yang balance. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan pakai filter yang buat Kalita ya. Kalau pakai V60 sama juga nggak sih tekniknya? Mungkin dari grind size-nya ya kali ya. Grind size-nya kita lebih halusin lagi. Karena tadi kita highlight sebelumnya bahwa kalau pakai paper filter V60 dia bakalan ngasilin flow rate yang lebih kencang. Karena dia nggak flat bed kan. Dia lebih kerucut, otomatis dia ngasilin flow rate yang lebih cepat, untuk brew time-nya juga pasti lebih cepat. Jadi otomatis kita akalinnya pakai grind size yang lebih halus dengan suhu yang lebih mungkin lebih rendah juga untuk meminimalisir over extraction. Nah, setelah 2 menit, sekitar 2 menit 25 kita angkat. Terus kita tunggu ya sekitar 30 detik sampai 1 menit supaya suhunya turun, baru kita bisa nikmatin. Nanti kita share gimana si testing note-nya, Oke, nah nih gengs, nih kita udah kelar ngebrew pakai origami dripper dari Smeru. Nah, kita cobain kali bro ya. Boleh. Oke bro. Asik sih bro, ya lebih badinya lebih dapat, terus acidnya juga nggak ya medium to high sih sebenarnya, cuma masih bisa dinikmatin banget. Terus coklatnya ada. Nah bro, kalau menurut lo bro, dari yang lo lihat apa sih perbedaan yang paling apa ya signifikan antara ngebrew pakai origami dripper sama pakai yang lain? Kekurangan dan kelebihannya apa sih? Kalau yang gue rasain sih mungkin bukan kekurangan kali ya, tapi ada aspek yang hilang gitu di si satu alat seduh ini. Secara rancang bangun kan dia lebih kegabungan antara V60 dan si Kalita Wave tuh. Otomatis dia gabungan antara immersion sama pour over yang V-shape. Nah, tapi gua nggak nemuin karakter di pour over, maksudnya secara clarity, secara acidity, dia lebih apa ya, nonjolinnya mungkin ke si Kalita Wave. Mungkin karena kita pakai papernya yang Kalita Wave kali ya. Gitu. Jadi kalau misalkan lu suka kopi yang clarity-nya apa ya, lebih pronounced, terus acidity-nya yang lebih sparkling, yang lebih ini, kayaknya mungkin lu bisa pakai paper yang V60 gitu. Tapi kalau lu pengen bodinya yang lumayan medium ke tebel, terus secara flavor tegas gitu, ya kayaknya lu bisa pakai yang flatbed yang buat Kalita. Kayak gitu. Menurut gua si origami dripper ini sangat-sangat mudah untuk direplikasi pada metode seduh yang lain gitu.
karena dia sangat-sangat aman gitu. Maksudnya secara pour over dia bisa flow rate-nya lumayan kencang, tapi dia juga bisa immerse kayak gitu. Jadi mungkin bisa nge-highlight balance cup-nya lebih maksimal sih gitu. Mungkin itu sih menurut gua. Dan enaknya mungkin bisa pakai 2 filter yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan di kedainya habis, yang si itu kan bisa pakai V60 gitu. Lebih ke efisiensi. Nah, kalau dari harga sendiri, kalau untuk yang si origami ini itu di pasar ada berapa? Mungkin kalau yang dari Jepangnya 800-an. Sekitar 800-900 kali ya kalau udah nyampe Indo ya. Karena setahu gua nggak ada distributor resmi kali ya. Iya. Jadi yang origami yang putih yang tadi, nah itu tuh di harga kurang lebih sekitar 800 ribuan ke atas. Nah itu langsung langsung ke Jepang ya kalau kalian mau beli. Nah cuma di kita di Semeru itu ada apa yang origami dari Semeru itu cukup dengan harga Rp180.000. Nah itu kalian bisa dapetin di Asiana Marketplace atau bisa datang langsung ke Sembawah 28. Nah bro, kalau untuk kopi lu sendiri, lu bisa beli di mana bro? Selain di Marketplace udah pasti ada, atau bisa datang langsung nggak ke sini? Kita ada di offline store-nya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 di Aditi Coffee House, sama kita ada di Tokopedia di Aditi Coffee House juga. Oke. Dan soon dia ada di Avicenna Marketplace. Tapi kalau lu favoritnya apa bro? Device mana bro? Sampai saat ini sih kayaknya V60 ya. V60 ya? Kayaknya V60. Oke. Nah tapi kalau misalkan yang origami dripper itu tadi kita lupa share, itu kan yang tadi tips and trick gimana cara kita nge-brew hotnya ya, panasnya. Kalau dinginnya gimana bro? Kalau dinginnya mungkin hampir sama ya, tapi bisa kita akalin lagi ke grind size-nya ya lebih halus lagi. Balik lagi karena tadi aja kita nyeduh pakai flatbed itu hampir sama kayak kita nyeduh kalau V60 sekitar 2 menit 2 menit gitu kan. Biasanya kan kalau kalita 3 menit sekian berapa kan. Berarti otomatis kita bisa akalinnya dengan mungkin menggunakan grind size yang lebih halus, suhunya yang lebih rendah. Terus brew time-nya yang mungkin bisa lebih singkat lagi. Oke bro, thank you banget. Sorry banget udah ngacak-ngacak tokonya. Gue sering diacak-acak. Jadi buat kalian, balik lagi ya, buat kalian yang pengen cari referensi soal manual brew, ya ini mungkin salah satunya yang recommended banget. Dan menurut gue juga harganya jauh lebih oke, relatif lebih kompetitif lah kalau menurut gue dibandingkan dengan origami yang dari Jepang. Nah, oke bro, thank you banget bro ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya.